Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini, yang saya percaya terus menolong kita, memberkati, menginspirasi hidup kita, sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini, Tuhan berikan kami kembali waktu dan kesempatan untuk kami mau membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian firman-Nya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, menjadikan Tuhan sebagai penolong. Sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar dan terus berusaha supaya kita menjadikan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang adalah pencipta kita, Tuhan yang telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kita. Itu yang dimaksud menjadikan Tuhan sebagai penolong. Itu berarti bahwa jangan jadikan orang lain sebagai penolong kita. Jangan jadikan kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita sebagai penolong hidup kita. Tapi mari kita hanya menjadikan Tuhan saja sebagai penolong satu-satunya dalam hidup kita. Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika sang pemazmur sedang mengalami suatu pergumulan dalam hidupnya, dia melihat dari mana dia akan datang pertolongan. Tapi akhirnya dia meyakini bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu artinya bahwa sang pemazmur menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Lalu apa akibatnya? Apa dampaknya bagi saudara dan saya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Setidaknya ada dua akibat, ada dua dampak yang ditimbulkan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Ayat 3, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tak akan membiarkan kamu kecewa. Tuhan tak akan membiarkan kamu putus asa. Tuhan tak akan membiarkan kamu frustasi dalam menjalani hidup, dalam menghadapi pergumulan. Itu artinya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Jadi maksud dia tak akan membiarkan kakimu goyah, sama artinya Tuhan tidak akan mengecewakan kita yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong kita. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Itulah akibatnya bila saudara dan saya sebagai umat menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, maka Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap pertolongan dari Tuhan. Tuhan selalu mau menolong kita dalam menghadapi badai, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan apapun juga. Bila kita menjadikan Tuhan sebagai penolong, bila kita datang berseru kepada Tuhan, bila kita datang meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Walaupun seringkali waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya.
Karena Tuhan tahu saat mana Dia akan menolong kita. Mungkin juga Tuhan menolong kita dengan cara yang lain. Mungkin juga Tuhan menolong kita melalui hal-hal yang berbeda, yang kita tidak harapkan, tapi sesungguhnya itu yang akan menolong kita. Jadi Tuhan pasti menolong kita bila kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bila kita menghadapi pergumulan. Tuhan pasti memberi kekuatan ketika kita lemah. Tuhan pasti memberi kita penghiburan ketika kita dalam keadaan duka. Tuhan pasti memberi kesembuhan kepada kita ketika kita dalam keadaan sakit. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Itu berarti jangan jadikan orang pintar sebagai penolong. Jangan jadikan dukun, obat-obatan, ya penyembahan berhala itu sebagai penolong. Karena itu akan menyusahkan hidup kita di kemudian hari. Tetapi tidak salah bila kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Karena Dialah yang menjadikan langit dan bumi, termasuk saudara dan saya. Tuhan Maha Kuasa bisa buat apa saja, bisa lakukan apa saja untuk menolong kita, untuk memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Karena itu kita jadikan Tuhan saja sebagai penolong kita dan tidak yang lain. Karena saya percaya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong, akibatnya Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, dalam ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita satu-satunya, maka akibatnya yang kedua, dampaknya yang kedua adalah Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Karena Tuhan adalah penolong kita, bukan yang lain sebagai penolong kita. Dan Tuhan senang kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Maka akibatnya, dampaknya bagi saudara dan saya yang kedua adalah Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi perlindungan Tuhan, providensia Allah itu akan dinyatakan bagi saudara dan saya dalam menghadapi segala kecelakaan, segala ancaman, segala bahaya, segala niat-niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan menjaga kita. Karena Tuhan adalah penolong kita. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar hanya menjadikan Tuhan saja sebagai penolong kita. Sehingga apapun pergumulan kita, kita selalu datang kepada Tuhan. Apapun kesulitan hidup kita, kita hanya datang kepada Tuhan. Apapun penyakit yang menggerogoti hidup kita, kita hanya datang kepada Tuhan. Apapun tantangan kesulitan hidup yang kita alami, kita hanya datang kepada Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan, hanya minta tolong kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain-lain. Karena hanya Tuhan sebagai penolong kita. Maka saya percaya Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Tuhan melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun. Dan saya percaya kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan saja. Sehingga apapun ancaman, apapun bahaya yang bisa mengintai kita suatu waktu. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah kewalahan. Tuhan tidak pernah kesulitan. Tuhan tidak pernah kerepotan melindungi kita dari segala ancaman bahaya apapun juga. Karena kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami menjadikan Tuhan sebagai penolong kami, tidak yang lain. Karena kami percaya ketika kami menjadikan Tuhan sebagai penolong, Tuhan pasti menolong kami. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti menjaga kami dari segala kecelakaan apapun juga. Tanamkanlah dan meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk bisa menjalani hidup berdasarkan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan.
Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian di masa-masa datang.